Raden Arya Saringsingan. Sejarah kita sangat kaya, salah satunya mengenalkan tempat sejarah sejak zaman kerajaan, ratusan tahun bahkan ribuan tahun, dan menceritakan kisah pahlawan seperti hari ini yang saya lakukan dengan si kecil, yaitu menceritakan tentang Senopati, Panglima tertinggi Kerajaan Talaga, yaitu Sang Mahapati Raden Arya Saringsingan. Bagi seorang ibu mungkin terasa berat untuk mengajarkan sejarah pada si kecil, apalagi Indonesia memiliki sejarah yang panjang dari zaman kerajaan, zaman penjajah sampai akhirnya kita meraih kemerdekaan. Lalu, siapakah Raden Arya Saringsingan? Atau dulu nama kecilnya disebut Raden Ulun Parancaherang, atau juga disebut Sunan Ciburang ini. Tersebutlah Ratu Sunyalarang 1500 sampai 1550 Masehi yang bersuamikan Raden Pucuk Umun. Beliau adalah cucu Prabu Siliwangi, mempunyai putra yaitu Raden Haur Kuning dan Raden Arya Kikis. Raden Haur Kuning menikah dengan Dewi Tanduran Tanjung, putri Trah Raja Galuh, mempunyai anak yang tampan, gagah, berani, yaitu Raden Ulun Parancaherang, yang kini namanya disebut Raden Arya Saringsingan, atau juga Eyang Dalem Saringsingan, atau juga Sunan Ciburang. Sang ayah Raden Haur Kuning, Prabu Haur Kuning, menjadi penguasa Galuh Pakuan bagian selatan. Sementara pamannya Raden Arya Kikis, atau disebut juga Raden Wanaperi, yaitu sebagai penerus tahta kelima Kerajaan Talaga. Meskipun ayahnya seorang penguasa, Raden Ulun Parancaherang ini, yaitu Raden Arya Saringsingan ini, tetap tinggal di Kraton Talaga bersama sang paman, yaitu Raden Arya Kikis, yang pada saat itu Raden Arya Saringsingan ini menjadi senopati di kerajaan pamannya. Dan Raden Arya Saringsingan menikah dengan keponakannya sendiri, yaitu anak dari pamannya Raden Arya Kikis yang bernama Ratu Radea. Keberanian Raden Arya Saringsingan pada saat itu beliau berusia 18 tahun, terjadilah peperangan melawan pasukan Cirebon dan Demak bersama pamannya Raden Arya Kikis atau Prabu Wanaperi. Beliau melawan pasukan Cirebon dan Demak. Strategi perang Raden Ulun Parancaherang, pasukan Talaga dengan penuh semangat terus mengadakan perlawanan sehingga akhirnya semua pasukan Cirebon Demak terusir dari wilayah Talaga. Kejadian itu menimbulkan penyesalan dari kedua belah pihak karena peperangan itu terjadi karena kesalahpahaman belaka. Maka tak lama dari kejadian itu diadakan petisi perdamaian yang diselenggarakan di salah satu keraton Talaga yang terletak di wilayah Ciburang, yang dihadiri oleh para petinggi negeri Talaga dan utusan dari negeri tetangga yang ditengahi oleh Kanjeng Sunan Gunung Jati Cirebon. Kemudian Sunan Gunung Jati Sarip Hidayatullah mengizinkan Pangeran Arya Kikis untuk bertapakur di kampungnya, yaitu Leweng Wana yang selanjutnya disebut Wanaperi, dengan hasrat untuk mendalami Islam. Sementara itu Kerajaan Talaga tetap berdiri secara mandiri. Adapun kepemimpinannya pada saat itu diwakilkan oleh Raden Arya Saringsingan, hingga pemerintahan Talaga dilanjutkan oleh putra mahkota Talaga yang bernama Raden Apun Surawijaya setelah wafatnya Raden Arya Kikis. Pada pemerintahan Raden Apun Surawijaya pada tahun 1590 Masehi,
Raden Ulun Parancaherang atau Raden Arya Saringsingan tetap menjadi penasehat keraton sekaligus diangkat menjadi Mahapatih Agung Talaga dengan gelar Arya Saringsingan. Raden Arya Saringsingan wafat pada usia ke-84 tahun, ketika itu masih menjabat sebagai sesepuh sekaligus Mahapatih Agung Negeri Talaga pada masa kepemimpinan Sunan Ciburuy. Beliau dimakamkan di Desa Banjaran Girang, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Majalengka.